Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah ekonomi pemerintahan, kita akan memasuki pekan kelima perkuliahan kita. Ada 4 tim dosen, sehingga biasanya pekan kelima itu ada pergantian dosen yang akan masuk. Kalau saya diamanahkan untuk masuk di pekan kelima, maka kita akan kuliah dengan sistem yang tentu akan saya sampaikan secara teknis di video ini. Mari kita sama-sama berapresiasi untuk menjalankan sistem ini, karena ini diharapkan bisa membawa kita pada capaian pembelajaran. Nah, saya akan membuka sekolah kelas kita, bahwa ini saya buka kelas B ya, walaupun juga kelas A ada, silakan dilihat nanti. Jadi adik-adik harus masuk ke alur pembelajaran. Jadi kalau kita mau belajar secara daring maupun luring sebenarnya, maka untuk bisa melihat seperti apa teknis pembelajaran kita, maka kita masuk ke menu alur pembelajaran. Kalau kita lihat jadwal kuliah kita sesuai RPS, maka di pekan kelima ini kita masih membahas tentang teori-teori ekonomi politik. Ya, tentu sebelumnya juga telah dibahas oleh beliau, Prof. Dr. Adja Nurdina, MSI. Nah, di pekan kelima ini, kalau kita lihat di jadwal kuliah kita, maka kita akan melihat 2 teori ekonomi politik. Ya, kita akan bicara tentang teori ekonomi politik neoliberal. Kemudian yang kedua kita bicara teori ekonomi politik radikal. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa metode pembelajaran kita untuk pekan ini adalah kuliah interaktif. Jadi nanti saya akan memfasilitasi Anda dengan metode kuliah interaktif. Di mana kuliah interaktif itu tentu ada interaktif antara mahasiswa dengan dosen, ya, bahwa kemudian kita akan melihat sejauh mana mahasiswa belajar mandiri dan bagaimana tugas terstrukturnya. Karena perlu adik-adik sampai pahami bahwa ya ini bukan keinginan tim dosen atau keinginan saya, ini adalah Permenristek Dikti, bahwa 1 SKS itu bernilai 1 jam belajar mandiri, 1 jam tugas terstruktur, dan 1 jam pelajaran di kelas tatap muka. Jadi karena ini 3 SKS, maka kemudian ya, kelas ini bermakna 3 jam tatap muka di kelas. Jam pelajaran kita itu di Sospol 45 menit. Makanya kita 135 menit, 2 jam 15 menit. Nah, sebenarnya secara konvensional bahwa jadwal tatap muka itu adalah 50 menit. Nah, 50 menit itu menjadi aturan akademik. Tapi kemudian bahwa kita menggunakan pendekatan 45 menit. 45 menit. Nah, akhirnya kemudian ada juga belajar mandiri. Belajar mandiri itu 3 SKS berarti 3 jam. Tugas terstrukturnya juga 3 jam, berarti 6 jam. 6 jam selama sepekan secara asinkronus, mahasiswa harus menjalani perkuliahan ini. Atur waktu Anda. Ya, jadi 3 jam belajar mandiri itu bisa Anda membaca buku, membaca bahan ajar atau modul pembelajaran, atau mendengarkan video-video pembelajaran terkait dengan materi di pekan tersebut. Jadi itu sebenarnya di situ ada skill membaca. Skill membaca. Karena membaca juga itu butuh skill. Ya, buku yang tebal itu bisa selesai dibaca oleh orang yang punya skill bagus dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan dia bisa mengetahui isinya. Jadi ada skill membaca. Jadi ini kan stimulan soft skill sebenarnya. Nah, sudah itu 3 jam berikutnya, 3 jam per pekan itu bisa diatur kapan dilakukan. Itu buat tugas terstruktur. Tugas terstrukturnya itu kalau pekan kita pekan kelima
6 itu adalah pekan interaktif. Sehingga tugas terstrukturnya itu tugas individu. Tugas individu itu nanti kita lihat sebentar seperti apa. Tugas individunya buat paper. Paper itu anggap saja summary. Rangkuman dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Sehingga di situ ada skill lagi, skill menulis. Karena ujung-ujungnya kan Anda nanti buat skripsi. Skill menulis itu kan ya penting bagi mahasiswa dan ya kita semua sebagai sivitas akademika. Nah, di situ kan ada kalimat, ada hubungan antar kalimat, ada paragraf, hubungan antar paragraf. Nah, itu kan penting. Penting. Jadi tidak semua yang kita baca, yang kita dengar langsung dimasukkan saja copy paste menjadi tugas. Tapi bagaimana keterhubungannya? Buat paragraf itu biar panjang, tapi kalau kemudian hanya satu kalimat itu salah. Karena yang namanya paragraf itu lebih dari satu kalimat. Kalimat itu diakhiri dengan titik. Dan di dalam paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Lalu di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Jadi ada skill sebenarnya yang mau dibangun dari situ. Dari adik-adik buat tugas mandiri, tugas terstruktur. Ya. Nah, tugas terstrukturnya ini ya diupload di sekolah. Diupload di sekolah karena sudah dibuat ruangnya di situ. Nanti pekan di mana saya memfasilitasi Anda belajar, upload tugas di situ. Ada petunjuknya, lihat petunjuknya di situ. Jadi itu membuktikan Anda melakukan tugas mandiri, itu pembuktian. Jadi kalau misalnya mau dimonitoring, cuma memang kita di UNAS ini monitoringnya hanya monitoring frekuensi kuliah saja. Tapi bahwa untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas mandiri dari kelas itu, lihat di menu tugas, ada tugas terstruktur. Dan tentu tugas terstruktur itu dibuat dengan belajar mandiri sebelumnya, tidak mungkin langsung ada tugas sebelum kita membaca atau melihat video pembelajaran kan gitu. Nah, kemudian kita akan kuliah luring atau daring. Sekarang kita masih daring. Kita menggunakan fasilitas Zoom meeting itu juga tidak bisa efektif, efisien dan ekonomis kalau dari awal sampai akhir dosen menjelaskan. Tapi kita berbagi di dalam bentuk interaktif. Saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi politik neoliberal dan teori ekonomi politik radikal. Tapi itu tentu saya menjelaskan dalam batasan-batasan pencapaian sasaran belajar. Tapi keluasannya dan kedalamannya itu akan sangat ditentukan oleh kreativitas mahasiswa di dalam belajar materi ini secara bersama-sama tentu. Nah, kemudian karena ini masa pandemi, ada ruang yang diberikan namanya menu forum. Menu forum itu memberi kesempatan, karena apalagi jumlah mahasiswa kita yang sampai 60 itu, 70 itu kan tidak efisien belajar, tidak efektif pula. Tapi karena ada ruang di sekolah, di mana semua mahasiswa itu punya waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan atau mengetik intisari pemahamannya, ide pokoknya terkait dengan materi yang kita bahas, maka itu masalah terselesaikan. Jadi ada menu forum. Jadi ingat ada 2 menu yang saya akan selalu buka kalau kita kuliah. Menu tugas, apakah Anda upload tugas? Menu forum, apakah Anda mengetik intisari atau penjelasan di menu forum terkait materi itu. Tapi sekali lagi ya adik-adik harus mengikuti petunjuk dari dosen masing-masing yang mengajar pada pekan tertentu. Tapi kalau saya memfasilitasi, maka dua menu itu yang harus terpenuhi. Ya, nanti kalau diskusi pekan ke-7, ya kita akan menggunakan menu forum internal group. Nanti saya akan sampaikan teknis. Ya, jadi kira-kira seperti itu skenarionya. Nah, ini ada submaterinya, ruang lingkupnya. Ada harus juga lihat ini. Ini masalah kalau mahasiswa tidak pernah buka-buka sekolah, padahal ya Prof. Dr. Haja Nurlina ini bersama dengan kita semua di tim ini sudah memfasilitasi gitu. Nah, ini teori-teori ekonomi politik, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori ekonomi politik. Pekan kelima kita bicara tentang teori ekonomi politik neoliberalisme dan teori ekonomi politik radikal. Nah, di sini ada sub-sub materinya yang ini mudah-mudahan bisa mengungkapkan secara lebih rinci terkait dengan seperti apa teori ekonomi politik neoliberalisme itu. Nanti saya akan jelaskan di kelas, atau saya buat video penjelasan yang kemudian kita akan lihat bersama di kelas, lalu kemudian ada waktu pasti untuk mahasiswa menjelaskan tugasnya sebagai wujud dari tugas terstruktur dan belajar mandirinya. Ya.
Nah, ini ada penjelasan-penjelasan singkat, tidak perlu semua saya tampilkan di sini karena nanti kita akan jelaskan di kelas ya. Nah, misalnya di sini ada terkait dengan Washington Consensus. Neoliberalisme itu ada 10 formula yang dilontarkan oleh John Williamson terkait dengan neoliberalisme yang dikenal dengan Washington Consensus. Seperti apa itu nanti kita lihat ya. Ada sejarah neoliberalisme ya, bahwa kemudian ada dua aliran di situ, ada ordo neoliberalisme masa Freiburg, kemudian ada juga kelompok MPS. Nanti kita lihat itu ya, bahwa ide pokoknya. Nah, inilah kemudian yang menjadi entry point-nya sebenarnya kalau bicara neoliberalisme. Bagaimana neoliberalisme itu kaitannya dengan 6 bagian ini. Ya, bagaimana negara ya, utamanya di sini ya, bagaimana negara dalam neoliberalisme. Saya pikir itu yang sangat terkait dengan departemen kita, karena bagaimana pemerintah masuk ke dalam aktivitas ekonomi sebuah negara dengan paham neoliberalisme. Nah, di sini bagaimana penerapannya, lalu kemudian bagaimana sih demokrasi itu dalam neoliberalisme. Nah, di sini dikatakan bahwa doktrin neoliberalisme itu di mana ada keyakinan bahwa demokrasi itu adalah sistem politik terbaik. Ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi terbaik. Jadi demokrasi sistem politik terbaik, ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi terbaik. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ekonomi pasar bebas dan ketiadaan campur tangan negara, itu dianggap sebagai dasar utama dalam demokrasi yang sebenarnya bagi neolib. Jadi bicara demokrasi menurut neolib tidak ada campur tangan negara. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana di Indonesia ya. Nah, bahwa ada beberapa kritik juga terkait dengan neoliberalisme. Nah, homo economicus yang tidak sesuai dengan nilai manusia. Nah, ingat kita punya dasar negara. Nah, ada nilai-nilai di situ, ada sila-sila yang punya nilai. Kompetisi tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Ada praktek neoliberal negara maju yang sering melanggar prinsip neoliberalisme itu sendiri. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Kemudian dalam teori ekonomi radikal kita akan lihat 7 submaterinya. Bagaimana teori ekonomi politik radikal ini kita mengambil satu subnya, yaitu strukturalisme dependensia. Nanti kita lihat itu, karena ini sebenarnya muncul karena ada fenomena kemiskinan di beberapa negara berkembang, khususnya di Amerika Latin. Ya, diteliti kenapa itu terjadi. Ternyata bahwa itu terjadi karena ada eksploitasi pihak asing yang dilakukan terhadap negara-negara berkembang, terkhusus di negara Amerika Latin. Ya, sehingga ya muncullah konsep ekonomi politik radikal, di mana ya dia melihat bahwa ada liberalisme ekonomi. Jadi itu sebenarnya teori ekonomi politik radikal itu mengkritik ya bagaimana ekonomi liberal itu. Dia mengatakan bahwa kaum strukturalis itu menolak mekanisme pasar bebas. Kaum strukturalis itu menilai bahwa mekanisme pasar bebas itu justru cenderung menimbulkan ketidakadilan sosial ekonomi. Ya, tidak omniscient, tidak omnipotent, tidak self-regulation, dan tidak self-correction. Bahwa kemudian aliran strukturalis ini atau yang menjadi sub dari teori ekonomi radikal, dia melihat bahwa ada kelemahan dari ekonomi pasar. Berikut juga ada kelemahan ajaran ekonomi neoklasik yang dianggap bersifat parsial. Nanti kita lihat. Nah, yang populer saya pikir di teori ekonomi politik radikal ini, khususnya strukturalis dependensia, itu adalah ada istilah negara pusat, ada negara periferi ya, negara pinggiran.
Jadi ada center, ada periferi. Center itu berkembang pesat, periferinya kemudian terjerat dengan kemiskinan struktural. Ya, nanti kita lihat itu lebih jauh ya, bahwa inti pemikiran dari strukturalisme dependensia adalah bahwa adanya ketimpangan dari negara berkembang dan negara maju itu adalah akibat industrialisasi yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan negara berkembang periferi ini kepada negara maju atau negara pusat. Ya, jadi kaum strukturalis dependensia tidak melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan itu faktornya internal, yang melihat bahwa ada faktor eksternal yang menyebabkan itu. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, adik-adik, inilah yang kemudian menjadi tugasnya. Dari sub-sub materi yang ada tadi, saya mencoba untuk memerasnya menjadi 4 bagian yang nanti setiap anggota kelompok 1 itu membaca lebih tajam lagi tentang ide pokok neoliberalisme itu apa. Buat dalam bentuk tugas. Ketik intisarinya di menu forum. Jelaskan nanti di kelas kalau ditunjuk. Ya, sama dengan kelompok 2 anggota-anggotanya. Demokrasi dalam neoliberalisme itu seperti apa. Kemudian kelompok 3 konsep ekonomi politik radikal itu apa. Seperti apa. Nanti dibuat, baca itu. Buat tugas individu, bukan tugas kelompok. Kan tugas kelompok. Kemudian negara pusat dan negara pinggiran dalam ekonomi politik radikal itu seperti apa. Nah, itu tugasnya kelompok 4. Anggotanya, jadi maksud saya adalah bahwa di saat kita belajar teori-teori ekonomi politik ini, harusnya ini individual sifatnya, adik-adik memahami dulu itu. Nanti kemudian di pekan ke-7, kita akan diskusi secara kelompok. Bagaimana penerapan ekonomi politik itu, teori-teori ekonomi politik itu di Indonesia. Kita akan bagi, nanti kami akan jelaskan lagi itu secara teknis. Misalnya di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, di masa reformasi, kita ambil misalnya rezimnya Pak SBY dengan rezimnya Pak Jokowi yang berkuasa yang 2 periode. Karena yang lainnya itu kan masa kekuasaannya terbatas. Nah, di situ kita lihat setelah kita memahami teori-teori ekonomi politik, lalu kemudian kita menganalisis teori ekonomi politik apa sebenarnya yang diterapkan di fase-fase kehidupan berbangsa bernegara kita itu. Ya, itu nanti berkelompok boleh, tapi kan harus ada pemahaman individual dari masing-masing mahasiswa dulu tentang isi dari teori-teori ekonomi politik itu. Itu maksud saya, sehingga kemudian kita interaktif dulu di pekan 5-6 ini. Ya, oke, saya pikir itu dari saya penjelasan teknisnya. Nah, terkait dengan skenario dan submateri ini penting, karena kalau Anda tidak memahami ini, maka susah untuk kita bertemu di kelas dengan mindset yang sama. Ya. Nah, kemudian ini ada menu tugas. Silakan nanti Anda kumpulkan di situ. Saya sebenarnya berharap bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh Prof misalnya sebagai dosen pertama sampai pekan ke-4 itu juga harus Anda upload di kelas masing-masing, supaya nanti dosen yang ada di kelas masing-masing bisa memeriksa itu. Tapi yang utama saya pikir ya ini pekan 5, 6, 7, 9 nanti harus dikumpul di sini, karena saya akan menunggu tugas terstruktur itu di menu tugas. Lihat petunjuknya, lihat deadline-nya ya. Baik A maupun B ya. Kemudian ada menu forum. Di menu forum juga sudah dibuatkan sebenarnya ruangnya, nanti adik-adik bisa ini ya. Jadi di pekan ke-4, pekan ke-5, 6, 9 nanti ya kita harus menjelaskan di situ secara rinci apa intisarinya. Nanti kalau pekan ke-7 karena diskusi kelompok, nanti kita mainnya di sini di forum internal grup. Nanti saya akan sampaikan teknisnya ya. Nah, terkait dengan kelompoknya, karena ini kan ada grup di sini. Ini grup ini saya lihat ada beberapa yang sudah, ini sama sekali tidak ada. Berarti memang belum ada grup. Kalaupun ada grup mungkin belum masuk di sekolah. Nah, sehingga kalaupun ada grup yang sudah terbentuk, tidak ada masalah, silakan saja menggunakan grup itu di masanya. Tapi untuk pekan 4, pekan 5, 6, 7, dan 9, supaya lebih terarah menurut daftar yang saya punya, ada harus masuk sesuai dengan grupnya. Ada grup yang mana bisa Anda upload, download di alur pembelajaran pekan pertama. Jadi di pekan pertama ini ada apa namanya
ada daftar nama kelompok, tapi harus diunduh karena ini kan dalam bentuk Excel, bukan dalam bentuk PDF. Kalau PDF bisa dilihat, tapi kalau dalam bentuk yang lain itu harus diunduh dulu. Nah, kalau mau dilihat file itu ada sebenarnya, tapi saya tidak perlu kirim, nanti lihat. Jadi nanti akan Anda bertemu dengan ini, baik kelas A maupun kelas B itu ada. Misalnya kalau Anda sudah melihat 1, 2, 3, 4, ya nanti kemudian Anda di kelompok 1 kalau 1, kalau 2 ya 2, kalau 3, 3, 4, 4. Kenapa kita bagi 4? Karena saya lihat di RPS itu ada 4 kali kita pekan diskusi. Pekan ke-7 mendiskusikan tentang bagaimana penerapan teori-teori ekonomi politik di Indonesia. Kemudian ada pekan ke-11 itu tentang strategi kebijakan fiskal. Lalu ada juga pekan ke-14, 13 itu terkait dengan kebijakan ekonomi moneter. Lalu kemudian di pekan ke-15 itu ada tentang analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nantilah kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang penting bahwa ada kelompok ikut dulu dengan sistem ini supaya kita bisa punya pemahaman yang sama. Ya, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Nanti saya akan kirimkan video penjelasan materi dan itu nanti kita akan lihat bersama di kelas sambil kemudian saya akan mempersilakan mahasiswa menjelaskan secara singkat apa yang menjadi tugas terstrukturnya. Cukup, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.